Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, di sini saya Bahrul Maulana Sifin, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Katemas, Kecamatan Kembang Bau, Kabupaten Lamongan. Akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Silahkan disimak. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara sangat terkenal dengan Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo artinya berdiri di depan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Dalam mengambil keputusan, seorang guru hendaknya melakukan analisis terlebih dahulu dan memiliki banyak pertimbangan sebelumnya agar keputusan yang dibuat dapat dijadikan teladan bagi murid-muridnya. Kemudian, Ing Madya Mangunkarsa artinya berdiri di tengah menjadi pembangun dan penyemangat, mampu memberikan semangat juga kepada murid-muridnya, kita sebagai guru. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani artinya berdiri di belakang sebagai pendorong agar murid-muridnya menjadi maju dalam pendidikannya. Dalam pengambilan keputusan, dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan secara fisik maupun secara moral untuk murid-muridnya merasa ada dukungan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sangat mempengaruhi. Kalau menurut saya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sudah seharusnya tertanam kuat dalam diri, sehingga dalam pengambilan keputusan kita mampu berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut. Maka pengambilan keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan dengan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu di sesi coaching, artinya telah dibahas pada sebelumnya. Jadi, kegiatan pendampingan dari fasilitator saat sesi coaching sangat membantu CGP dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang memiliki peran menjadi pemimpin pembelajaran, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Saat coaching dan guru menjadi seorang coacher, akhirnya menemukan sendiri solusi yang dikembangkan potensi dan terdapat dalam dirinya. Saat mengambil keputusan, seorang guru sudah harus berpihak pada murid dan memaksimalkan potensi dalam dirinya, yang tentunya tidak akan merugikan murid dan juga tidak akan merugikan kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya memiliki penguatan dan juga penguasaan dalam kompetensi sosial dan emosional.
yaitu kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Aspek sosial dan emosional dalam diri guru pastinya akan berpengaruh saat harus mengambil sebuah keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus melakukannya dalam keadaan secara sadar, sepenuhnya, mindfulness. Dengan sebagai kondisi dan pilihan, ada segala sesuatu konsekuensi yang harus kita ambil, yakni membuat sebuah keputusan tersebut menjadi sebuah keputusan yang terbaik untuk kita semua. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Jawabannya, studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika sebelum mempelajari pengambilan keputusan, biasanya seorang pendidik hanya melakukan berdasarkan keyakinan diri yang dianutnya. Namun setelah mempelajari tentang paradigma dilema, prinsip resolusi 9 langkah pengambilan keputusan, dan melakukan pengujian keputusan, maka pengambilan keputusan yang dibuat mengikuti alur tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan belajar, lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan perlu kiranya melakukan langkah-langkah berikut ini. Melihat terlebih dahulu paradigma yang terjadi, apakah individu lawan kelompok, ataukah rasa kesedihan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Melakukan prinsip-prinsip resolusi, berpikir berbasis akhir atau ends-based thinking, berpikir berbasis peratusan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu mengenali adakah nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian yang benar lawan benar, melakukan prinsip, melakukan uji regulasi, uji legal, uji institusi, uji publikasi, uji panutan atau idola, pengujian benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi investigasi, opsi 3-5, buat keputusan, lihat lagi keputusan dan kita refleksikan. Untuk bagian yang ketiga, pertanyaannya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan terbesar yang ada dalam lingkungan pastinya nilai-nilai dan budaya masyarakat sekitar atau lingkungan sekolah. Dikarenakan banyak yang memiliki pola pikir merasa dirinya paling benar, dibutuhkan kerja keras untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi agar menerima perubahan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jawabannya, mengikuti paradigma berpikir KHD. Tentunya pembelajaran yang tepat berpihak kepada murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan, sudah seharusnya mampu melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan murid, terutama dalam proses pembelajaran. Pengambilan keputusan haruslah melihat perbedaan potensi yang dimiliki oleh murid-murid agar mereka dapat berkembang, potensi yang dimilikinya, bakat-bakat yang dimilikinya agar berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya?
Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka kita sebagai guru menerima keputusan diambil bisa mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-murid kita. Jika seorang guru hanya mengajar mengikuti kehendak guru, maka guru tidak akan pernah menemukan potensi-potensi muridnya. Namun jika guru membuat keputusan untuk melakukan proses pembelajarannya berdasarkan minat dan bakat muridnya, maka ini akan berpengaruh pada kehidupan murid-muridnya selanjutnya. Menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam melakukan proses pengambilan keputusan haruslah menjadikan murid-muridnya sebagai titik fokusnya. Dimulai dari melakukan budaya positif yang tumbuh di kelas dan berkembang di sekolah dan lingkungan. Tentunya akan membangun karakter positif dan kuat dalam diri murid-murid. Meningkatkan kompetensi sosial emosional yang matang juga akan membantu guru dalam proses pengambilan keputusan, melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pemenuhan kebutuhan murid-murid, dan memaksimalkan kemampuan guru dalam melakukan proses coaching yang baik. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip yang diambil dalam pengambilan keputusan, dan juga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Sangat banyak. Dilema etika lebih kepada yang benar versus benar, di mana situasi yang telah terjadi seorang dihadapkan pada 2 pilihan, yakni secara moral kedua-duanya benar, namun memiliki pertentangan. Bujukan moral lebih kepada benar versus salah, di mana seorang harus memilih membuat keputusan antara yang benar dan juga yang salah. 4 paradigma pengambilan keputusan: individu lawan kelompok, individual versus community, yaitu pertentangan antara 2 individu melawan kelompok yang lebih besar, di mana individu juga menjadi bagian dari, bisa juga disebut konflik dalam keterpentingan pribadi lawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Nah, selanjutnya, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, yaitu situasi di mana pilihan adalah mengikuti aturan tertulis atau tidak tertulis aturan sepenuhnya. Kemudian rasa keadilan melawan rasa kasihan, justice versus mercy. Situasi ini memiliki antara sebuah keadilan yang bertanggung jawab atau berpihak pada kesetiaan, dan selanjutnya jangka pendek melawan jangka panjang, short term versus long term, yaitu situasi yang memiliki antara kebalikan untuk masa sekarang ataukah untuk masa yang akan datang. Dan 3 prinsip pengambilan keputusan, yakni berpikir basis akhir, ends based thinking, meletakkan keputusan pada akhir, berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, lebih kepada bertanya kepada prinsip-prinsip mendalam yang dipegang, berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking, pengambilan keputusan yang lebih mengarah pada kepedulian terhadap pihak lain. 9 langkah pengambilan keputusan, yakni mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola,
pengujian paradigma benar lawan salah, melakukan prinsip revolusi investigasi opsi trilema buat keputusan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan keputusan yang diambil seringkali hanya dilihat dari siapa dan mengambil keputusannya dan siapa yang harus menerima keputusan tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apakah berbeda dengan apa yang Anda rasakan dan atau Anda pelajari dalam modul ini? Sebelumnya saya pernah mengalami dilema manakala berhadapan pada permasalahan antara saya, murid, dan orang tua murid. Seringkali saya mengambil keputusan yang menurut keyakinan saya sudah cukup efektif. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata ada 9 langkah yang harus saya pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Saatnya meraih mimpimu, arahkan. Untuk bagian akhir, ya, pertanyaannya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Dampak yang saya rasakan sangat besar. Sebelumnya, saya mengambil keputusan hanya dengan pertimbangan menjaga nama baik sekolah dan masih memiliki emosi yang kadang mempengaruhi keputusan. Namun, ternyata setelah mempelajari modul ini, saya harus lebih mengendalikan emosi dan berpikir matang-matang, serta merefleksikan diri agar keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri juga orang lain, terutama kepada murid-murid saya. Pertanyaan terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting menurut saya, karena setelah mempelajari modul ini, saya jadi lebih tahu langkah-langkah mengambil keputusan dan juga tahapan-tahapan mengenali sebuah permasalahan. Dan kesimpulannya adalah, sebagai pemimpin pembelajaran, maka seorang guru harus mampu menjalani trilogi pendidikan KHD, mampu memiliki kompetensi sosial emosional, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya. Kesemuanya itu akan membantu guru dalam mengambil sebuah keputusan yang tetap berpihak pada murid, melakukan langkah-langkah tepat pengambilan keputusan hingga tidak ada yang dirugikan siapapun. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tetap semangat.